Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mau kenalan dulu nggak? Ya, jadi alhamdulillah hari ini Maden berkesempatan supaya mengisi kelas. Jadi kita belajar ya, hari ini belajar sama Maden di Hari Guru. Kita mau belajar hari ini, kita materinya sesuai dengan kemampuan yang Maden punya ya. Jadi hari ini kita akan belajar konten kreator. Nah, ada yang udah tahu belum? Konten kreator itu apa? Profesi yang membagikan konten digital untuk menginformasikan, menghibur, atau menginspirasi audiens, bisa berupa gambar, video podcast, atau gabungannya. Jadi bisa berupa gambar, berupa video, jadi satu konten. Tujuannya untuk apa? Untuk promosi. Intinya kayak yang tadi Maden sebutin. TikTok, terus YouTube, Instagram, IG, Facebook juga bisa ya. Ya, pokoknya di sosial media itu ya, banyak banget. Nah, kalau mau jadi konten kreator itu harus punya kemampuan apa sih? Harus bisa gimana sih? Nah iya, salah satunya ngedit video ya. Kalian udah pernah belajar ngedit video belum? Pernah, kelas 5 coba kemarin ada ngedit pakai apa? Canva, CapCut juga bisa. Nah itu salah satunya buat ngedit video. Jadi kalau sebagai konten kreator itu harus bisa ambil foto, nih angle-nya mana nih, apa dari sisi sini atau dari mana gitu. Itu harus bisa ngambil video, ngerekam video, ngambil foto, terus ngeditnya. Yang terakhir itu harus pinter ngeditnya. Semua itu ada pelajarannya ya. Jadi materinya tuh sebenarnya banyak banget, cuma karena durasi ya. Jadi kita persingkat aja. Habis ini kita bikin konten, oke? Sekarang Maden mau tanya nih. Jadi konten kreator yang independen, konsisten, terus menginspirasi dan punya banyak followers atau subscriber banyak disebut apa? Salah. Apa? FYP for your page, bukan? Apa? Ya, itu dapat. Oke. Jadi namanya influencer ya. Jadi nggak semua konten kreator itu influencer. Jadi influencer itu yang menginspirasi, yang followersnya ada jumlah tertentu. Nanti tuh mereka ada red card-nya. Jadi ada tahapannya. Misalnya kita kalau misalnya udah jadi konten kreator, terus kita jadi influencer, itu kita bisa pasang harga cuan. Jadi kita bisa punya red card, namanya red card. Red card itu kayak gini. Jadi ini nanti di sini tuh bisa pakai Linktree, bisa pasang harga di situ. Misalnya jasa untuk endorse, kan kalau influencer biasanya ada endorse. Terus apa? Jadi affiliate. Affiliate tahu nggak? Affiliate itu orang yang menjual produknya bukan punya sendiri, tapi produk orang lain. Kita promosikan, kita jual, nanti ada yang beli dari akun kita. Mau itu akun, misalnya kalau sekarang tuh affiliate-nya tuh ada TikTok, ada Shopee. Terus yang terbaru, kalau kalian lihat di YouTube, sekarang di YouTube kadang kalau di video itu di bawahnya ada tanda keranjang kuning ya. Jadi klik masuknya ke Shopee. Jadi itu namanya affiliate juga. Jadi kita ngejualin produk orang. Terus orang itu beli pakai link kita dapat apa? Komisi. Jadi nanti komisinya setelah jumlah tertentu bisa dicairkan. Itu pendapatannya yang salah satu dari konten kreator ya. Jadi endorse, affiliate, terus bisa juga jadi seller. Kita jualin produk sendiri. Misalnya nih contoh sendiri aja ya. Maden kan akunnya tentang kereta nih. Karena banyak yang lihat videonya Kereta Densa, akhirnya banyak yang tertarik, akhirnya kepengen beli, pengen bertanya-tanya ini produknya beli di mana sih. Akhirnya kan
karena banyak yang nanya, banyak yang pengen punya, akhirnya kita jualan sendiri. Dari itu yang produk emang beli udah jadi terus kita jual lagi, atau yang emang kita produksi sendiri, kita custom sendiri, kita jual dengan harga berapa, itu kita ambil untung di situ. Jadi kita jadi seller di situ karena menjual produk sendiri. Bisa juga dari seller ya. Terus kita harus bikin video yang gimana sih biar kita punya personal branding. Jadi kalau misalnya dari konten kreator, kita harus juga membangun yang namanya personal branding. Personal branding ya. Kita harus membangun diri dulu biar banyak dikenal, biar orang tahu siapa kita, biar kita dikenal, punya ciri khas. Apa sih itu personal branding? Caranya gimana? Kita harus punya ciri khas, kita harus bikin, oh itu Maden yang mana sih yang jualan kereta? Oh itu yang punya YouTube, oh itu yang jualan ini, kayak gitu. Jadi harus punya ciri khas. Misalnya kan kayak kalian kan nggak tahu nama asli mama kan, taunya Maden-Maden doang kan. Nah itu juga nama itu kayak ciri khasnya juga, jadi terkenalnya dari Maden, nickname-nya jadi Maden gitu. Padahal nama aslinya kan misalnya siapa? Tahu lah. Ya gitu ya. Terus kalau buat pemula nih, kalian kan walaupun misalnya nanti kedepannya bukan jadi seorang YouTuber atau influencer, tapi kan pasti ini bermanfaat ya, karena kan sekarang di era digital tuh semuanya pakai konten, semua tuh pakai konten buat promosi. Jadi kalian tuh minimal harus tahu caranya jadi konten kreator gimana sih, cara bikin videonya gimana sih gitu kan. Nah caranya yang pertama buat bikin konten, kalau tadi udah keuntungannya, udah ininya, sekarang kita caranya bikin konten. Pertama-tama kita harus punya yang namanya niche. Niche itu topik atau tema. Kita mau bikin video tapi kita nggak punya niche, orang tuh nggak akan tertarik. Orang tuh cuma akan lihat sekali, habis itu kalau kita udah punya niche, udah punya tema, udah punya topik, orang tuh bakalan nge-scroll video kita, bakalan ngeliatin, oh ini berhubungan sama ini cocok nih sama niche-nya sama aku, jadinya bakalan nonton lagi. Niche itu caranya nih, cara cari niche itu, caranya yang pertama adalah kamu harus tahu diri sendiri ya. Jadi yang bisa jawab, yang bisa ngerti itu diri sendiri. Apa yang kamu tahu banget, ngerti banget, paham banget, pokoknya yang banget kalian tahu. Misalnya kayak Naomi kan pintar bahasa Inggris tuh, berarti mungkin niche-nya berarti aku tentang belajar bahasa Inggris aja nih kayaknya nih. Nanti bisa dibikin kayak niche-nya. Oh cara ini ngafalin pidato, bikin konten. Terus apa ya, misalnya cara menegur orang yang baru bertemu, gimana bikin konten, itu kayak niche-nya. Jadi kita harus punya temanya dulu satu, habis itu kita bikin cabang-cabangnya. Kita harus bercabang, kita harus bikin kontennya nanti bisa bercabang-cabang. Terus habis itu kita yang kedua harus konsisten. Tahu konsisten nggak? Jadi kita tuh harus konsisten. Kalau misalnya mau benar-benar jadi influencer atau jadi konten kreator, itu harus konsisten. Jangan hari ini semangat, besok males nggak usah upload video terus besok semangat lagi, itu naik turun, itu nggak konsisten. Jadi kita harus konsisten, harus punya kemauan dari diri sendiri, harus dipaksakan biar sukses. Terus yang ketiga, dari hasil bikin konten yang bagus, terus kita konsisten, nah kita baru tuh monetisasi itu juga bisa macam-macam ya. Misalnya dari kayak tadi kan nih, dari sini monetisasi nih. Kalau di YouTube ada monetisasi juga, jadi dia kalau di YouTube itu dia bisa mendapatkan uang dari iklan. Jadi misalnya banyak yang nonton, terus klik iklan itu, akhirnya dapat pendapatan dari iklan tersebut. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang Maden mau tanya nih, kita pertanyaan lagi, oke? Dapat hadiah lagi. Pertanyaannya seputar YouTube. Berapa
subscriber Ternyata Densa yang tahu? Selain Densa. Si Hamam dulu. 100.000 salah kamu berapa? 191. Ada yang mendekati lagi nggak? Ya, iya. Ulang berapa? 1.000. Oke. Masih ada satu lagi nih. Ada yang mau nggak? Oke, pertanyaannya apa ya? Kita hitung-hitungan cepet-cepetan ya. Siap? Siap, langsung tunjuk tangan. Oke. 100 tambah 50 tambah 55 tambah 100 tambah 30. Bener. Fahri bener. Buset. Fahri keren. Cepet. Oke, udah ya, gamenya habis. Bener ini, kalau nggak percaya nanti lihat di HP Mama Nuhan ada, bener ya, udah ada saksi. Oke, karena ini durasi juga ya, kita bikin konten ya. Kita langsung praktek ya, karena nggak perlu materi panjang-panjang kalau ujung-ujungnya nggak pernah dipraktekkan, bener?